Karena selama ini kan kita melakukan puasa, tapi makan juga over gitu. Betul. Kan. Apapun dimakan, mumpung buka nih kasarnya Yes. kan. Mumpung buka, gorengan lah, semua. Menurut saya sih musuh terbesar itu diri kita. Betul. Teman-teman saya banyak gitu kan, ini yang baju atau celana yang dulu gua nggak pakai lagi, gua kayaknya motivasi nih untuk bisa ini, tapi nggak bisa, nggak bakalan capai seperti itu. Betul. Ngapain sih hidup itu dibuat susah, katanya makan aja diatur-atur kayak gitu. Karena kalau kita yang hidup, maksudnya yang kita coba jaga kan, kita selalu coba kasih boundaries apa yang boleh masuk ke dalam badannya kita. Kita kadang dikritisize, karena kita dikritik. Mamanya bilang gini, aduh lu mah ya, harusnya lu yang jaga mama, bukan mama yang jaga lu. Halo semua teman-teman, thank you so much udah balik lagi ke channel YouTube Felix Zulhenry. Jadi kita kedatangan Ko Johan hari ini. Jadi kita bakalan nanya pengalaman pribadinya Ko Johan yang dulu itu overweight dan apa yang memotivasi beliau ini untuk coba hidup sehat dan coba turunin berat badan dan lebih fokus ke kesehatan secara umum. Oke. Jadi Ko Johan bisa cerita sedikit gak ya backgroundnya Ko Johan? Kalau dari sisi umur sekitaran aja, dan dulu itu pengalaman Ko Johan pada saat overweight itu gimana? Oh, Ya. background itu background saya dari pekerjaan gitu. Ya, Oke. ya. Umur saya sekitar 45-an seperti itu. Terus kemudian pekerjaan saya di financial consultant dan juga paralegal. Nah kemudian dulu ya waktu sebenarnya dari dulu itu saya bisa dibilang kurus, tapi begitu zaman COVID itu meledak semuanya. Ya, jadi waktu COVID itu ya kerjanya cuma makan, tidur, walaupun saya ada kegiatan lain yang dimana emang kita membantu untuk yang waktu itu saya kebetulan di relawan tabung oksigen Indonesia ya, terus kemudian sama Plasma Hero ya, terus kemudian ya itu karena nggak tidur terus makan malam ya, mungkin karena stres kali ya gitu ngelihat kondisi seperti itu. Terus kemudian sampai akhirnya berat badan saya mencapai 80-81 seperti itu, yang tadinya sekitar mungkin sekitar 69-70 ya, seperti itu. Karena itu bisa kelihatan dari perut buncitnya sih, kelihatan banget ya. Nah kemudian sampai suatu waktu saya ketemu sama Cisoeng, kebetulan teman saya juga yang waktu itu pernah diundang ya di podcastnya Pak Felix ya, gitu, dimana ngobrol nih kan dia sudah melakukan transplant ya. Pada saat ngobrol gitu, terus kemudian dia ceritakan pengalaman dia, saya pikir wah menarik ini gitu. Yang paling menariknya adalah pada saat itu saya emang punya niat untuk namanya mengatur pola hidup saya, karena hasil cek darah saya itu tidak bagus, semua rapotnya banyak kan merah, seperti itu. Mulai dari trigliserida saya itu kurang lebih 300-an, kemudian asam urat saya 12,1 apa 0,2, terus kemudian LDL-nya di atas 150 apa 170 lah something gitu ya. Terus kemudian gula darahnya pradiabetes, dan kemudian ada fatty liver seperti itu. Kemudian pada saat itu saya berpikir ya gimana cara merubah pola hidup saya, sedangkan saya masih yang namanya begadang, terus makan ya semaunya kita seperti itu ya. Terus pernah dilakukan coba tapi nggak berhasil karena emang mungkin kemauannya kurang kuat kali ya gitu. Sampai waktu ketemu Cisoeng dia bilang ya intinya semua adalah di diri kita, dia bilang gitu. Dia cerita tentang pengalamannya dia, dan dia itu semua dia bilang bisa turun, dia bilang gitu. Terus kemudian dari situ saya mulai termotivasi. Kenapa? Karena saya melihat beliau aja yang sudah namanya transplant ginjal, dia bisa. Masa saya nggak bisa? Betul. Gitu kan? Seperti itu. Yeah. Jadi yang di situ memotivasi saya. Dan yang paling penting adalah dia bilang, yang masuk ke alam bawah sadar saya, dia bilang gini, dia kasih tahu nih intermittent fastingnya seperti apa ya. Kemudian pada saat jam buka puasa itu kan 18.6 ya. Jadi kalau dia dia bilang pada saat jam buka puasa, jamnya makan, jendelanya makan, itu tidak makan namanya gula, minyak, dan tepung, dia bilang. Jangan kasih asupan, dia bilang, ke dalam namanya tubuh kita, dia bilang gitu. Ya, biarin dikikis dulu tuh. Ya, dikikis dulu yang sudah ada, tuh. Itu masuk tuh.
di alam bawah sadar saya, iya juga ya gitu kan. Soalnya kita cadangannya banyak kan. Betul. Iya. Karena selama ini kan kita melakukan puasa, tapi makan juga over gitu kan. Betul. Apapun dimakan, mumpung buka nih kasarnya kan. Yes. Mumpung buka, gorengan lah. Semua. Semua. Terus kalau bisa, ya istilah kata dalam 6 jam itu bisa makan 4 kali, 5 kali dihajar. Betul, gitu betul. kan. Nah di situ saya pikir, iya ya. Apa yang sudah ada dalam tubuh kita, ya biar dikikis dulu tuh. Ya, gitu. Jangan kasih asupan. Oke, menarik. Saya akan coba ya. Saya coba mulai besoknya saya melakukan gitu. Nggak mudah. Ya bisa dibilang itu sangat struggle. Dan ada satu lagi dia bilang tipsnya gampang dia bilang. Dia bilang kalau pada saat lapar dia bilang minum VCO. Oh, I see. Seperti itu dia bilang. Oh, makes Terus sense. saya pikir apa itu VCO? Wah, itu saya belum tahu. Iya. Saya pikir kan kayak olive oil gitu kan, olive oil digoreng. Dia bilang nggak bagus ya kan seperti itu ya. Itu dia bilang VCO. Oke, ya udah saya beli ya kan seperti itu. Dan kemudian saya udah dapat nih namanya clue-nya pada saat lapar ya saya minum itu. Yes. Ya seperti itu. Oke, saya lakukan tuh. Saya menetapkan waktu itu 18 puasa, 6 jam makannya saya. Nah, di jam berapa? Mulai dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Ya, itu saya makannya di situ ya. Nah, pada saat jam 1 sampai jam 7 malam itu ya saya nggak makan namanya gula, terus kemudian tepung, minyak gitu. Dan hari pertama waktu saya laluin cukup struggle. Ya. Hari kedua, wah luar biasa. Itu badan lemes. Mulut pahit. Bisa dibilang kayak kita kehilangan gimana ya, kayak orang on gitu. Ngerti. Kayaknya nggak ada semangat hidup gitu. Lemes gitu kan, terus mulut pahit, keluh gitu kan rasanya. Aduh ini gimana ini kan. Tapi saya punya kemauan yang cukup tinggi, saya harus bisa gitu kan. Jadi pada satu waktu, pada saat saya lagi nemenin klien saya itu ke rumah sakit RSPAD, itu jam 11 siang, wah itu berasa. Perut udah panas, saya setengah mati kan waktu itu. Terus kemudian, wah ini gimana nih? Saya ada bawa VCO, kan saya kasih di botol kecil gitu. Terus akhirnya saya minum. Begitu minum, wah jauh better banget. Itu bisa tahan 2 jaman lah ya. Oh seperti wow. itu. Seberapa banyak kok? Saya 2 sendok. Oh 2 sendok makan Ya, ya? 2 sendok makan. Seperti itu, 2 sendok I see. makan. Ya emang pertamanya untuk makan itu nggak mudah. Betul, karena kan yes. Rasanya nggak enak. Betul. Saya dorong pakai air putih. Seperti itu. Saya dorong pakai air putih, kemudian itu yang saya rasakan, wih saya kuat nih. Ya 2 jam tanpa terasa dilalui. Seperti itu ya. Wow. Padahal waktu jam 12, kebetulan sambil nunggu hasil ceknya, terus klien saya bilang ngajak makan. Saya bilang enggak, bentar, saya jam 1. Saya bilang gitu, godaan ada kan seperti. Terus dia bilang nggak apa-apa lah, kan bentar lagi gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, nanti aja kalian makan dulu aja. Begitu makan ngelihat, wah itu nggak mudah juga. Namanya makan di luar, mostly banyakan yang namanya tepung, Karbohidratnya tinggi. ikan, Yes. gula, ikan pasti ada, kan. Terus kemudian minyak, gorengan kan, karena itu yang paling enak. Gitu, seperti itu. Tepung yang digoreng itu udah the best Yes, ya. betul. Jadi saya mencari makan apa ya saya gitu kan. Iya. Gitu. Akhirnya melihat ada sayuran, ya kan. Ya udah cari di sana kan. Nah, kemudian masak di rumah pun nggak mudah, ya gitu. Maunya ya istilah kata biasanya kan ada gorengan ya gitu. Terus kemudian sekarang dirubah ya rebusan, terus kemudian sayur. Dulu saya suka juga yang namanya cabai itu cabai botol. Oh, I see. Ya. Dan sejak saya ketemu Cisoeng itu, ya, dia kasih tahu, lu lihat katanya di cabai botol itu gulanya berapa banyak. Dari situ saya mulai memperhatikan. Dulu mah nggak pernah memperhatikan. Iya betul juga itu ya. Jumlah gula dalam itu ya. Oh iya. Kayak kita makan lah misalnya di yang cepat saji kan, satu brand ya gitu, yang goreng, ayam goreng gitu kan. Oh itu sausnya kan bisa banyak, cotot gitu. Satu. Itu paling enak seperti itu. Tapi saya pikir akhirnya saya menyadari diri. Ya. Saya bilang wah ini nggak bisa, kita rubah. Ya rubahnya apa? Pakai cabai potong. Cabai potong, udah kucek gitu. Yang penting ada rasa pedas seperti itu kan. Betul. Udah makan, udah mulai itu. Nah yang hari ketiga ya gitu. Terus kemudian kalau anak-anak lagi makan, contoh paling gampang ini waktu pada saat kita gini. Yang namanya kita sudah terbiasa nggak makan manis, minum manis, makan manis ya. Suatu waktu ya ada minuman ya gitu,
itu manisnya cuma dikit banget, ya. Bisa dibilang nggak ada lah gitu. Cuma bagi kita yang biasa nggak makan manis atau minum manis, berasa itu manis banget jadinya. Langsung berasa Langsung ya? berasa kan. Oh, Gitu, yes. saya minum, saya bilang, ih manis banget. Terus anak saya minum. Enggak, Oh, ini mah nggak biasa. manis, ini tawar gitu kan. Karena beda, lidahnya udah beda ya. Seperti Yes, itu kalau saya yes, bilang yes, ya. yes. Gitu. Oh, Di wow. sini saya menangkap, oh oke, I got the point gitu kan. Jadi karena terbiasa seperti itu kan. Dan yang paling luar biasa adalah yang waktu itu saya bisa mengalahkan diri saya ya. Pada saat saya hobi mancing, ya waktu itu diajak teman, saya pikir-pikir waktu itu kuat gak ya saya? Karena di tengah laut panas, biasanya kalau panas-panas itu enaknya minum dingin, terus minum yang kelapa itu tuh, kelapa yang dalam ini, Yes, dalam yes, saset yes. itu kan, itu yang apalah itu kan mereknya. Yeah. Itu kan kalau misalnya panas-panas lagi haus, enak Oh banget, ya. enak banget. Terus kemudian makannya ikan digoreng seperti itu kan, terus kemudian sambalnya pakai ada kecap manis, ya kan. yes. Wah itu pokoknya itu The best. the best pokoknya. Gitu. Makanya kalau di laut enaknya begitu tuh. Nah, akhirnya saya pikir saya harus mencoba diri saya. Saya harus mengalahkan namanya raksasa dalam diri saya yang dimana kemauan saya yang biasanya tidak baik seperti itu kan. Karena emang menurut saya sih musuh terbesar itu diri kita. Betul sekali Ya. sih. Nah kemudian saya bilang oke deh saya deal gitu kan teman-teman saya. Tapi saya bilang saya puasa ya. Saya jam 1 baru buka gitu kan. Kita berangkat jam 3 pagi, bayangin jam 3 pagi gitu. Begitu biasa jam 3 itu begitu sampai di dermaga, kemudian anak buah kapal bilang pada mau ngopi gak? Terus dia itu mau sarapan gak? Oh. Saya bilang saya enggak gitu kan. Wah kebayang dah. Begitu Orang pada itu. ya, makan bau wanginya kan Yes, asik tuh. yes. Waduh, yang ada apa? Air minum, saya minum doang. Wah itu benar-benar itu Oh my luar God. biasa itu tantangannya ya kan. Yes. Nah begitu siang, nah ini nih yang paling penting nih. Kebetulan teman saya over kan waktu itu, berat badannya, dia hobi makan. Begitu siang jam 12, dia bilang, udah makanan udah siap tuh. Jo udah makan Jo, gitu kan. Saya bilang enggak nanti jam 1. Udahlah, sebentar doang katanya gitu kan, beda 1 jam. Iya, iya. Emang secara badan kita berpikir apa? Ya cuma 1 jam. Sejam. Ya. Tapi otak saya udah berpikir lagi apa? Oh enggak, ini 1 jam ini lagi mungkin tubuh saya ini lagi memproses yang sudah ada di dalam tubuh kita. Mungkin lemaknya lagi dibakar, atau mungkin lagi yang namanya proses defisit kalorinya itu, ya kan seperti itu kan. Nanti belum maksimal terus sudah itu saya kasih makan ya kan. Betul. Wah gimana ini kan seperti itu. Dan emang waktu itu saya bawa makanan sendiri sih, istilah katanya rebusan seperti itu kan. Terus kemudian VCO juga saya nggak lupa ya Oh, kan. iya. Tetap ya waktu itu saya bilang nggak bisa sorry ya kan Yora makannya. Begitu makan ya kan terus mereka ngegodain, wah enak loh ini enak. Saya nggak ngeliatin mereka. Ngeliatin mereka sebentar ya kan habis itu udah saya ngeliat ke laut aja lah minum gitu kan. Wah berasa lo itu mulut ini kayaknya pahit, telu gitu kan, kayaknya asem gitu kan. Karena minum itu minum 1,5 liter ini kan, habis itu glok seperti itu. Wah saya bilang luar biasa ini perjuangan saya gitu kan. Nah, singkat cerita begitu jam 1 ya kan, gitu. Saya udah bilang sama mereka kalaupun mau misalnya ini kan saya nggak mau digoreng, saya minta namanya direbus seperti itu kan. Ya, ekstra lah ya kan si ABK-nya itu melakukan. Begitu saya jam 1 buka, kan ya udah saya makan, ya mereka tuh udah ada sisain kan gitu. Terus ada ikan goreng segala macam, pengen nyomot tapi udah janganlah ya kan seperti itu. Ya kan? Luar biasa tapi sekali. emang ini ya godaan ya. Betul. Godaan banget seperti itu. Amazing. Ya. Yeah. Jadi itu udah saya laluin. Begitu hari-hari biasanya saya anggap udah bisa. Betul sih. Oh Karena itu iya. hal yang terberat saya bisa laluin. God Gitu. damn. Yes. Dan Yes. yang paling penting adalah pada saat kita melakukan proses seperti ini hidup kita juga harus sehat ya. Artinya malam jangan begadang. Ya. Karena pada saat kita begadang pikiran mau makan. Nonton gitu kan. Mulut nih kayaknya mau nyunya. Sebenarnya bukan kita lapar ya, cuma karena kegiatan itu jadi kayak pengen masukin sesuatu. Yes, kan? betul, Iya. betul. Jadi mungkin nggak ada kerjaan sambil nonton, enaknya makan kan Betul, gitu kan. betul, Seperti betul. itu kan. Nah, akhirnya saya menerapkan satu pola lagi. Oh, ini saya nggak boleh terlalu malam. Karena waktu itu kalau pada saat malam saya lapar, saya minum VCO. Jadi saya bilang, oh ini nggak boleh nih, kayak begini nih. Ya, nanti yang ada saya bisa tergoda punya. Karena di rumah banyak snack masalahnya. Nah, terus kemudian udah
Nah, saya coba waktu itu mulai tuh, ya kan, setelah itu, ya kan, saya coba polanya itu jam 1 begitu buka, saya makan apukat tanpa campuran, ya tanpa campuran, saya makan apukat, ya gitu. Terus kemudian setengah jam kemudian baru makan berat, ya makan berat, ya yang tadi no gula, no tepung, no minyak, ya. Terus boleh diceritain nggak ya kok ya? Kira-kira apokat terus yang makan berat itu kira-kira kalau menu kesehariannya Coach Johan itu apa? Dada ayam, Dada ayam itu direbus, ya, atau kalau enggak di grill itu tanpa minyak, ya, gitu, kayak agak gosong-gosong dikit seperti itu, kan, yang penting dia kering. Tapi banyakan sih saya lebih seneng rebusan. Gitu. Terus kemudian sayur-sayuran direbus seperti itu, kan, yang penting no minyak lah seperti itu, kan. Ya udah, prinsipnya adalah kita cuma di mulut itu, di lidah itu cuma pengecap rasa asin segala macam, cuma buat enak di mulut. Tapi pada saat sampai di dalam kan sama aja. Betul. Yang penting dia tercukupi aja seperti itu, ya. Nah, pada saat itu udah saya udah makan, terus kemudian 1 jam 1,5 jam, biasanya jam 3-an saya fitness. Saya treadmill. Nah, itu saya bakar kalori saya 40 sampai 45 menit 250 kalori. Dan ada tuh di treadmill, ya, itu kalorinya. Nah, itu saya melakukan, dan amazing pada saat hari ke-10 saya timbang, berat badan saya turun 9 kilo. Oh wow. Seperti itu. Terus kemudian celana yang dulu saya pernah beli di Barcelona, ya, 8 atau 9 tahun yang lalu, itu celana bagus, ya kan, keren, saya suka banget, celana favorit lah. Saya masih simpen, ya kan, waktu udah nggak muat lagi, kan. Saya pikir saya mau kasih orang, sayang ini mahal, terus ini favorit gitu, gue simpen lah, suatu saat mungkin gue akan bisa pakai ini, ya kan. Banyak kan orang kayak begitu kok, saya yakin, ya kan, teman-teman saya banyak gitu kan, ini yang baju atau celana yang dulu gue nggak pakai lagi, gue kayaknya motivasi nih untuk bisa ini, tapi nggak bisa, nggak bakalan capai seperti itu. Betul. Sampai waktu itu saya coba, begitu saya coba, malah lebih. Wow. Perut saya yang paling banyak adalah terkikis adalah di perut sih, kalau saya lihat sih. Pasti sih. Ya, itu yang paling terkikis. Itu paling terkikis, ya. Jadi saya lihat di situ, habis itu udah saya mulai tuh coba untuk yang namanya periksa darah. Periksa darah, terus kemudian USG abdomen, ya kan, gitu. Hasilnya luar biasa, amazing, ya, gitu. Itu asam urat saya turun jadi 6,2, 6,1 gitu, kan. Terus kemudian tadi, ya kan, trigliserida saya itu di bawah 100. Ya 80-an kayaknya. Dari 300. Iya, dari 300. Terus kemudian gula darah udah normal pasti, karena waktu itu kan prediabetes. Terus kemudian LDL, ya, LDL saya juga bagus, ya kan. Akhirnya intinya adalah semua pada saat itu rapot saya jadi biru lagi, ya, nggak ada namanya kebakaran lagi seperti itu, ya kan. Dan kemudian fatty liver saya juga oke, kan, gitu. Dari situ saya menetapkan, oke nih, ini berarti sangat berguna dan sangat bermanfaat buat saya bisa sharingkan. Dan yang luar biasa adalah karena pekerjaan saya ketemu dengan klien, ada beberapa klien saya yang bilang, lu sekarang kelihatan kurusan dan kemudian fresh ya muka kamu, ya, dia bilang gitu, kan, gitu. Terus kemudian saya bilang, iya Ci, saya melakukan namanya intermittent fasting ini, terus kemudian, gitu ya, dia bilang gitu. Kebetulan nih orang kan the have lah, ya kan, gitu. Terus kemudian yang saya lucu adalah lakinya bilang gini, ngapain sih hidup itu dibuat susah, katanya makan aja diatur-atur kayak gitu. Ini sih, ini gue mau nanya perspektifnya Coach Johan, kan, karena kalau kita yang hidup, maksudnya yang kita coba jaga, kan, kita selalu coba kasih boundaries apa yang boleh masuk ke dalam badannya kita. Kita kadang dikritisize, karena kita dikritik. Hidup ini sekali, ngapain lu begini, enjoy aja. Menurut Coach Johan itu perspektif itu gimana ya supaya bisa kita, bukannya kita memaksa untuk memperbaiki, tapi mungkin menurut kita berdua jelas, hidup kita sekali, badan kita cuma satu, justru harus kita jaga dengan benar. Karena kalau enggak, ya pada saat nanti kita umur 50, 60, 70, itu bakalan sengsaranya luar biasa, kan? Betul. Iya. Jadi saya percaya dengan yang namanya di satu firman itu, ya, di agama saya, tangan kiri kehormatan, tangan kanan itu adalah umur panjang, ya, gitu. Tidak terbalik kali ya tangan ini, ya. Jadi yang saya percaya adalah yang tadi umur panjang. Sebenarnya Tuhan itu udah menciptakan kita umur panjang, ya. Terus kemudian dia udah kasih juga banyak hal makanan itu yang sangat baik buat tubuh kita, ya.
kembali lagi kita yang namanya memilih. Betul. Ya, seperti itu. Kalau mau umur panjang, ya kita harus memilih yang terbaik yang kita berikan dalam tubuh kita, ya kan. Nah sekarang kalau misalnya dia sudah memaksimalkan hidup kita, tapi kitanya sendiri yang karena kedagingan kita ini kita mau yang enak, tapi apa? Hidupnya jadi pendek. Ya, kita melihat tadi ya, kalau misalnya lihat dari orang Yahudi, kenapa umur mereka bisa panjang dan mereka smart? Ya. Karena pola makan mereka, dari makanan yang mereka asup seperti itu, ya. Nah dari situ saya melihat apa? Oh iya. Nggak apa-apa, orang bisa ngomong seperti itu, tapi saya mau memaksimalkan. Akan lebih indah adalah hidup kita bisa lebih panjang, sehat, dan kita bisa melihat dunia yang indah, yang begitu indah yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti itu. Dibanding kalau misalnya kita memberikan asupan yang tidak baik, ya, sehingga apa? Ya di masa yang namanya sekarang kita lihatlah anak-anak muda, ya, usia 40 kena stroke, kena jantung. Satu cerita lagi. Pada saat waktu itu saya dikabarin ada teman angkatan saya waktu SMP kena stroke. Saya datang ke rumah sakit. Ya waktu itu umurnya di sekitar 38, 39 lah waktu itu ya. Terus kemudian dia belum menikah. Kemudian begitu saya datang ada pacarnya yang lagi nungguin, terus ada ibunya. Ya, ibunya udah sekitar mungkin 60-an. Nah, kemudian waktu saya besuk, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya ada satu tercetus dari ucapan mamanya. Ini yang menarik. Mamanya bilang gini, aduh lu mah ya, harusnya lu yang jaga mama, bukan mama yang jaga lu. Di situ saya pikir, menarik nih. Yes. Gitu. Jadi terbalik kok ya kan, seperti orang tua yang menjaga kita ya kan, anak muda ya kan, harusnya kita menjaga mereka orang tua ya. Gitu. Nah, kemudian dia kasih tahu, ya jelas aja stroke ya kan, karena 3 hari berturut-turut dia makannya luar biasa. Ya, mulai yang namanya jeroan, terus kemudian ya itulah tadi makanan-makanan yang luar biasa lah pokoknya makan yang sehingga tadinya mungkin udah ada sehingga akhirnya tercetus semua meledak pada saat itu kan. Jadi saya pikir itu menarik sih, ya. Yes. Nah, kembali yang tadi kita orang boleh ngomong seperti itu. Saya bilang, ya itu pilihan sih kok, saya bilang. Betul. Itu pilihan kok. Kita punya hak untuk masing-masing memilih, ya. Saya cuma mau memaksimalkan hidup saya, ya. Karena saya tahu, ya, pertama anak saya juga masih kecil-kecil. Nggak lucu kalau misalnya ada apa-apa dengan saya. Betul. Kemudian anak-anak saya gimana? Yes, seperti itu kan. Gitu. Terus kemudian, yang menarik adalah si istrinya bilang, oh gitu ya. Terus besok dia bilang dia ada check up, begitu check up hasilnya jelek, langsung kontak saya. Johan, hasil saya seperti ini. Saya akan mengikuti pola kamu, dia bilang. Oke Ci, semangat ya Ci ya. Nggak mudah saya bilang. Betul. Gitu, apalagi dia nggak disupport sama pasangannya dan anak-anaknya kan. Karena emang itu kembali lagi ke diri kita nih, kemauan yang keras kan. Betul. Karena saya percaya nggak ada kemenangan tanpa adanya pengorbanan. That's so true. Yes. Dan kemudian yang lucunya adalah hari kedua dia bilang, Johan, luar biasa dia bilang. Malam-malam nih kemarin anak-anak sama suami saya beli martabak manis. Gitu kan. Saya ngiler banget, tapi saya ingat kata kamu harus kuat. Saya kan udah ceritain kan gimana yang namanya hari pertama, hari kedua kayak orang-orang bener-bener lemas lesu ya kan, on dalam tanda kutip kan gitu kan. Gitu. Jadi mereka udah punya satu gambaran kan. Betul. Kemudian udah, yang menariknya adalah dia bilang dia udah bisa lewatin tuh malam itu nggak makan. Besoknya ya dia bilang dia ngelihat ada sirup botol. Itu bener-bener dia bilang sampai dia buka tutup botolnya. Terus yang atasnya masih ada bekas sirupnya kan. Itu dicolek, dia rasain gitu. Dia bilang, Johan, kebayang nggak saya sampai kayaknya sakau, dia bilang gitu kan. Yes. Saya bilang, oke, saya ketawa sih. Saya bilang nggak apa-apa Ci, ya kan mungkin istilah masing-masing orang kan punya namanya daya tahan apa untuk namanya dia berani bertahan sampai titik darah penghabisan atau tidak kan. Oke lah, mungkin dia cheating dikit ya kan, tapi nggak apa-apa ya kan. Saya bilang nggak apa-apa Ci, tapi next bisa tolong ya kan ditahan. Iya Johan kan. Hari ketiga dia kasih laporan, Johan berat badan saya turun loh 3 kilo, dia bilang gitu. Oke nih dia. Dan singkat cerita emang waktu itu dia tes ya kan, hasilnya lebih better ya, lebih better ya kan gitu. Terus kemudian ada lagi yang minta tolong sama saya, yang tadi teman mancing saya yang agak-agak overweight juga, yang gemuk ya kan. Dia bilang, gila nih berat badan gue udah 113. 100 ya. Oh jeez. Dia bilang kalau bangun berasanya udah nggak enak, kalau bangun dari tidur gitu kan.
Pokoknya udah gimana limbung lah segala macam. Dia bilang katanya, gue mau ke dokter, dia bilang, gitu untuk hal seperti ini, dia bilang. Terus saya bilang, ngapain mesti ke dokter? Sorry, bukannya saya bilang apa ini ya mendeskripsikan dokter ya kan gitu. Tapi saya bilang ya ngapain ya kan? Sebenarnya lu bisa semua tergantung dari diri lu kok. Betul. Kan? Terus dia bilang iya juga sih, daripada gue bayar mahal-mahal kadang-kadang cuma berapa kan gitu kan. Terus kemudian abis itu udah dia tanya gimana, saya ajarin semua. Terus saya bilang kalau bisa bini kamu juga dengar. Betul. Karena support pertama adalah bini kamu karena dia yang masak. Saya bilang gitu kan. That's true, betul sekali. Gitu. Karena kalau misalnya dia masaknya banyak yang gorengan nih kan gitu, pasti lu akan ambil itu saya bilang. Gitu. Terus kemudian dia bilang, "Oke," gitu. Saya kasih semuanya dan dia praktekkan. Dia praktekkan gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya kan. Terus kemudian dikasih lihat, hari ketiga kalau nggak salah beratnya udah turun 1 kiloan ya, gitu kan. Dia kasih timbangannya. Wah ini menarik nih dia bilang, gitu. Dan yang menarik adalah waktu hari Sabtu Minggu biasanya yang Sabtu Minggu ini godaannya paling gede. Betul. Sama keluarga jalan-jalan, weekend jalan-jalan, kan pasti namanya ke restoran. Sama begitu saya misalnya dengan keluarga besar ya kan gitu. Mereka makan ya saya nggak makan, pasti dibilang ngapain lu nggak makan ya sakit apa? Iya, waduh. Nah dia juga sama tuh. Habis itu dia bilang, bro, dia ada ke satu restoran yang rebus-rebusan sih, gitu kan. Yang ada kuahnya 2 macam gitu kan. Gitu. Terus kemudian dia bilang, boleh nggak? Ini kan rebus-rebusan. Terus saya bilang, menurut lo, ya gitu kan. Coba lu foto kuahnya. Begitu difoto itu kan minyak semua di atasnya kan. Itu minyak bukan? Iya katanya gitu kan. Saya bilang, lu banyak excuse aja lu gitu. Gitu. Dia bilang kayaknya kan dia bilang rebusan. Nah, ini yang saya bilang. Kadang kita bilang apa? Contoh ya. Kadang kita harus bisa milah sih. Kadang kita harus bisa ngelihat kan setiap komponen makanan itu sebenarnya apa sih. Yes. Betul. Yeah. Prinsipnya kalau di luar, kalau kita misalnya keluar cari makanan, pasti dari pemilik restoran juga pasti akan mau kan yang enak, biar pada bisa balik ya semuanya. Kalau misalnya rasanya nggak ada gula, nggak ada minyak, hambar mana ada yang mau balik gitu kan. Gitu. Dan konsepnya gini, banyak yang salah mengerti kalau saya lihat ya. Dia bilang alpukat kan bagus, ya. Ini yang saya pernah dapat dari sebuah seminar ya. Kebetulan beliau itu ahli gizi ya, luar biasa. Dan kalau misalnya kita makan alpukat, ikan ada campuran kan. Coklat, susu, kental manis, ya kan seperti itu dan teman-temannya lah, gitu. Pengertian orang-orang bilang apa? Oh alpukat bagus. Yang ditangkap adalah alpukatnya. Tapi itu. Di luarannya itu. Nah di luarannya ini yang topping-toppingnya ini yang berbahaya. Yes. Nah makanya waktu itu dibilang alpukat itu adalah buah yang paling the best katanya, karena itu menyerupai kayak rahim wanita. Ya itu kolesterol paling bagus dibilang gitu kan. Nah dia bilang kalau makan itu ya akan lebih memperbaiki lah untuk kolesterol segala macam ya, terutama HDL ya gitu. Nah mungkin pada saat itu orang yang mendengar terus dia melakukan ya, tapi dia skip yang namanya mengenai topping itu. Dia tetap makan toppingnya ya, dia skip yang dengar itunya. Terus kemudian dia datang, dia komplain sama profesor ini. Dia bilang, "Dok, ini saya kok jadi lebih buruk." Ditanya, alpukatnya campur apa aja? Campur inilah, campur ini. Kayaknya saya nggak bisa kalau makan plain, dia bilang gitu kan. Nah itu. Jadi seperti itu. Sama seperti kayak anak-anak juga dikasih makanan yang tidak baik, ya kan, fast food segala macam. Sikap karakter dia akan berubah. Betul sekali. Itu betul sekali sih. Gitu. Itu kelihatan sekali kelihatan sekali dari sisi tantrum, moody, betul. Terus kayak rewel, cengeng, itu semua dan sometimes orang nggak sadar ya, orang-orang tua itu nggak sadar bahwa makanan yang kita kasih itu yang ngebuat mental itu nggak stabil. Betul. That is so true, yes. Makanya waktu itu saya begitu dengar ini, ini benar ya, berarti semua dari makanan kan? Yes. Sampai di survei anak yang dikasih yang namanya semua itu, tulisannya itu acak-adut, kan, terus temperamennya, terus yang satu lagi kasih pola yang lebih baik, ya kan, artinya yang benar, ya kan, itu
berbeda 180 derajat. Yes. Dari hal yang kayak begini makanya saya sudah dapat namanya dasar-dasar sih sebenarnya itu semuanya. Gongnya adalah pada saat ketemu Cisoeng itu. Terus dia ngomongin, oke, gua harus lakukan. Gitu kan. Begitu saya lakukan, impact kepada diri saya cukup baik, ya kan? Terus kemudian saya bisa juga memberikan kepada teman-teman semuanya seperti itu kan, bahwa ini loh hasilnya saya. Ayo, kalian juga bisa lakukan ini, gitu. Jadi gimana kalau dengan keluarganya Ko Johan? Kalau dari Ko Johan gimana caranya jaga supaya anak-anak Ko Johan itu nggak konsumsi yang begitu-begitu? Nah, ya ini kan kadang struggle juga kan. Karena bagi saya juga struggle. Saya nggak mau anak saya makan kayak begitu. Cuma kan sometimes it's a struggle, to be honest, ya kan? Nggak mudah. Betul. Karena kan anak-anak kan mereka sudah punya namanya habitnya seperti itu ya. Untuk merubah habit itu nggak mudah. Sama lah seperti kayak diri kita kan. Betul. Maka yang pertama adalah kita memberikan beberapa pemahaman dulu, kan. Yang awalnya mereka mencari cuma keenakan doang. Sekarang kita bilang, lihat nih, ya kan, kalau misalnya efek daripada namanya makan yang manis-manis. Terus kemudian kan kemarin ada saudara yang namanya meninggal cancer, gitu kan. Terus kita kasih pemahaman, ya cancer itu gimana, ya kan, lihat seperti apa. Terus itu dia kalau kamu nggak kasih asupan dia akan mati. Karena setiap tubuh manusia ada sel kanker. Betul. Ya. Gitu, tergantung kita mau membangkitkannya atau tidak seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita bangkitkan dengan asupan-asupan yang tidak baik ini, kan ini akan bangkit. Saya bilang, begitu bangkit, ya udah. Mau bilang apa seperti itu ya kan, dari sekarang kalian dari muda nih. Coba diatur pola hidup kalian seperti itu. Makanya kadang anak saya paling demen adalah kalau misalnya ke restoran pasti es teh manis. Seperti itu. Maunya yang manis. Udah saya bilang, coba ya kan dipikirkan lagi, ya kan, kalau misalnya kamu minum seperti itu dampaknya apa, gitu. Akhirnya beberapa kali kan kalau misalnya ke restoran udah jarang banget bisa dibilang udah nggak pesan teh manis lagi seperti itu, ya kan, gitu. Pada saat lagi misalnya mereka benar-benar mau, ya kan, saya bilang ya kadang-kadang kayak susah juga ya kita. Kita sebagai orang tua, ya udahlah, dia udah lama nih nggak minum, kasih, ya kan, gitu. Nah ini ya itulah kembali lagi kan, anak kembali lagi kan, kadang-kadang karena sayang anak. Betul. Tapi ini yang mesti kita kuatkan diri kita sih. Iya, kalau strateginya gue sih kok, kalau ke anak ya, gue kadang ini paling jelas sih. Kadang kita menganggap remeh anak, maksudnya kemampuan mereka itu berpikir kan. Jadi anak gue umur 7 tahun. Jadi gue bandingin, begitu kalau seandainya dia makan yang begitu-begitu, langsung keluar kan mood itu kelihatan sekali sih. Langsung mood cengeng dan rewelnya itu kayak tantrumnya itu langsung keluar. Gue langsung ngomong sama dia kan, you see, kelihatan kan. Dari yang sebelumnya lu biasa-biasa aja, tiba-tiba lu sentuh makanan itu, tiba-tiba lu berubah menjadi kayak begini, mood lu itu jelek. Lu bisa ngerasain sendiri kan bahwa mood lu itu rusak. Gara-gara cuma sepanjang hari cuma karena satu hal ini, tiba-tiba mood lu itu kayak jadi itu sometimes it's quite powerful untuk tunjukin bahwa sifat rewel itu keluar karena makanan itu sih. Karena itu berasa sekali di gue juga sendiri, Ko Johan. Jadi kalau seandainya gue makan sesuatu yang over carbohydrate, mood gue itu bisa rusak seharian sih. Begitu kena sedikit, contohnya kayak makan pizza gitu, coba satu lah. One piece of pizza bisa ngerusak mood itu seharian. Luar biasa sekali sih. Jadi gue bisa ngeliat kan, kita ngerjain agrowisata juga. Jadi gue kadang perhatiin anak-anak yang datang itu, tantrumnya itu luar biasa. Kayak begitu datang ngeliat es krim, tantrum, mau makan, mau itu rewel dan segala macam. Dan itu gue kasihan sih sama anak-anak itu. Karena otaknya mereka itu berusaha keras untuk ngebuang itu racun-racun itu, tapi nggak bisa karena lu dikasih makan terus yang begitu. Jadi dia struggling in the head. Ini cerita sedikit, Ko Johan. Gue juga pernah lihat waktu gue terbang ke Bandung ini beberapa waktu yang lalu. Kebetulan sama satu keluarga, check-in, sama-sama tunggu di ruang tunggu. Gue ngelihat, gue paling demen itu perhatiin apa yang dimakan kan. Begitu gue perhatiin, dia sama keluarga gede sama anak-anaknya. Begitu gue perhatiin apa yang mereka makan, gue yakin ini di pesawat bakalan rewel, bakalan nangis, bakalan semua itu gue udah siap-siap aja. Begitu nyampe, betul aja, Ko Johan. 2 jam itu rewel, nangis, teriak-teriak dan segala macem. Tapi orang pada gak sadar bahwa it's the food yang lu kasih sebelum dia naik pesawat.
they're struggling di situ. Itu luar biasa sekali sih makanan, efek makanan itu. Ko Johan, sebelum kita tutup, Ko Johan bisa ceritain sedikit kayak pola hidup Ko Johan untuk di summarize. Jadi kalau teman-teman yang mau ngikutin apa-apa aja rutin kesehariannya Ko Johan dan apa yang dimakan. Oke. Yang saya lakukan adalah yang tadi ya, saya intermittent fasting itu 18 jam puasa, 8 jamnya itu adalah jam bukanya ya gitu. Saya mulai dari namanya buka puasa jam 1 ya. Jam 1 ya, begitu buka saya makan alpukat. Ya, alpukat ya, itu kasihlah setengah jam ya gitu. Begitu udah setengah jam ya gitu, paling minimal ya. Itu habis itu makannya adalah ya tadi rebus-rebusan ya, terus kemudian kalau misalnya daging itu daging apa namanya putih ya? dada ayam ya, itu yang putihnya direbus ya, atau kalau misalnya suatu saat kita mau namanya ada grill gitu kan, itu silakan, yang penting tanpa minyak sih ya, seperti itu. Terus kemudian cabai kayak saya doyan pedas ya, itu saya stop yang namanya saus botol ya gitu. Jadi agak ribet sih. Pokoknya semua itu jadinya agak ribet. Jadinya cabai potong. Terus kemudian cabainya itu kan pasti diucek-ucek ya kan, biar ada rasa pedas lah gitu kan. Ya. Terus kemudian jam 3 ya atau setengah 4 ya kan, paling lama itu biasanya di jam 5 ya kan, itu saya biasanya udah nge-gym ya. Seperti itu. Saya nge-gym ya gitu. Saya nge-gym itu saya treadmill ya. Saya buang minimal 250 kalori, seperti itu ya. Nah, habis itu bisa makan lagi tuh 1 kali, ya makan 1 kali lagi, gitu. Terus kemudian jam 7 stop kan. Nah ini kadang-kadang nih, begitu misalnya, kadang-kadang saya lihat atur kalau pada saat misalnya setengah 7 nih, saya masih nge-gym, maka situ saya akan skip makan nih. Oh, jadi jangan tinggal last minute nih kan, saya harus makan nih kan, it's okay kan gitu, apa skip aja ya. Emang kayaknya nggak kuat ya, tapi kembali lagi kan ada kata kuncinya VCO tadi. Gitu kan. Jadi pada saat lapar ya kan, ya udah VCO. VCO aja ya. VCO seperti itu kan. Gitu. VCO kalau bagi yang nggak kuat VCO ya kan, habis minum VCO-nya 2 sendok ya, langsung air putih ya. Yang hangat lebih baik, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian udah jam 7 ya kan, mulai misalnya ada beberapa kerjaan yang mesti saya bereskan ya kan. Biasanya jam 9 itu saya sudah namanya mulai ngantuk, tidur ya. Paling telat itu ya mungkin jam 10 ya kan, seperti itu. Tidur terus bangun pagi jam 7 ya, jam 7 kurang ya, seperti itu kan. Atau biasanya jam 6 ya, anak-anak minta dianterin ya, seperti itu. Terus kemudian melakukan aktivitas ya, ketemu klien ya kan, ngantarin medical segala macam gitu kan, gitu sampai ya itu tadi jam 1 lagi. Nah kalau misalnya sebelum jam 1-nya biasanya kalau misalnya di tengah jalan misalnya kita keluar panas ya gitu, terus kan itu biasanya cepat lapar kan. Yes. Gitu, perut udah bunyi tuh gitu kan. Seperti itu. Nah itu kembali lagi VCO. Ya VCO-nya itu yang makan ya, seperti itu sih. Oh luar biasa sekali Ko Johan. Oh man, really good man. Thank you so much bagi teman-teman yang tongkrongin. Semoga ini bisa bermanfaat sekali buat teman-teman. Kalau gue sih bermanfaatnya luar biasa. Thank you so much guys.